Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, salam jumpa kembali dalam Lilin Sabda, Selasa 4 Mei 2024. Bacaan diambil dari Injil Markus, bab 12 ayat 13 sampai ayat 17. Dengan tema, membayar pajak kepada Kaisar. Dikatakan dalam teks hari ini, beberapa orang Farisi dan pendukung Herodes diutus kepada Yesus untuk menjerat Yesus. Kemudian mereka berkata dengan perkataan ini. Mari kita cermati kata-katanya. Guru, kami tahu engkau orang yang jujur. Engkau tidak takut terhadap penilaian orang, sebab engkau tidak memandang muka, melainkan dengan jujur mengajar tentang jalan Allah. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak? Namun Yesus mengetahui pikiran mereka, kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kepadaku 1 dinar supaya kulihat. Mereka pun membawa sebuah dinar, lalu Yesus bertanya kepada mereka, gambar dan nama siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan nama Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah milik Kaisar kepada Kaisar dan milik Allah kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa yang bisa kita petik dari pertanyaan para musuh-musuh Yesus dalam Injil hari ini? Mereka memuji-muji kualitas diri Yesus sebagai orang yang jujur, orang yang tidak mau menutup-nutupi segala sesuatu. Tampaknya manis, tetapi di hati mereka penuh dengan kebusukan, penuh dengan jebakan untuk menjegal Tuhan Yesus. Nah, sikap ini perlu kita waspadai. Seringkali kita tampak manis di depan orang, tetapi di dalam hati kita ternyata adalah orang yang bengis, orang yang mencari celah untuk menjatuhkan orang lain. Mari kita mewaspadai sungguh sikap-sikap seperti itu. Kemudian yang kedua, yang merupakan inti pokok dari pengajaran pada hari ini adalah apa? Bahwa Yesus tidak kemudian menentang otoritas negara. Yesus sebagai seorang warga negara yang baik, meskipun dengan catatan yang sangat besar, Yesus juga tentu tidak setuju dengan penjajahan Romawi atas bangsa-bangsa pada saat itu. Tetapi meskipun tidak setuju, tetapi Yesus tetap menghormati, tetap memberikan apa yang sudah menjadi aturan sebagai seorang warga negara. Yesus bukan seorang anarkis, meskipun tidak setuju dengan misalnya penjajahan Romawi. Nah, pendekatan ini perlu kita contoh juga. Artinya apa? Kita boleh saja tidak setuju terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah misalnya. Ketidaksetujuan kita tentu bersumber dari hati nurani yang baik. Bukan karena kita serba menentang apa yang ditetapkan oleh negara. Kita sebagai umat Kristiani, kita juga bukan kelompok anarkis yang menempuh cara-cara yang tidak demokratis dalam menyampaikan pendapat kita. Maka saudara-saudara yang terkasih, kita sebagai warga negara, kita perlu juga mengembangkan sikap kritis tetapi dengan diplomatis. Semoga Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.